Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai identitas dari perkalian trigonometri. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai identitas jumlah dan selisih trigonometri. Kita langsung saja. Nah, ini terdapat beberapa rumus dari jumlah dan selisih sinus kosinus. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba menemukan rumus-rumus tersebut. Kita akan membahas mengenai rumus yang pertama, rumus ketiga, dan juga rumus yang kelima. Untuk rumus yang 2, 4, dan 6, kalian bisa mencobanya sendiri di rumah atau melihat PDF yang sudah saya berikan. Kita lanjut. Yang pertama, kita akan menemukan rumus dari jumlah sinus. Nah, sebelum kita menemukan rumus tersebut, kita harus mengingat kembali mengenai rumus dari perkalian trigonometri, yaitu 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Namun, untuk menemukan rumus jumlahnya, kita harus mensubstitusikan nilai alfa, yaitu setengah P ditambah Q. Lalu untuk rumus betanya itu adalah setengah P min Q. Lalu kita masukkan saja ke dalam rumus perkalian ini. Kita sin setengah P plus Q ditambah setengah P min Q, lalu ditambah sin setengah P plus Q dikurangi setengah P min Q. Lalu kita operasikan, karena di sini kita kalikan ya, setengah P lalu setengah Q. Lalu di sini juga setengah P dikurangi setengah Q. Di sini juga setengah P ditambah setengah Q. Terus lalu setengah P dikurangi setengah Q. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita operasikan, penghitungannya akan diperoleh 2 sin setengah P plus Q cos setengah P min Q, yaitu sin P plus sin Q. Hal ini sama seperti rumus yang ada di depan tadi, yaitu sin alfa plus sin beta sama dengan 2 sin alfa plus beta bagi 2 cos alfa min beta dibagi 2. Oke, lalu kita lanjutkan kembali untuk menemukan rumus dari penjumlahan cos. Nah, untuk menemukan rumus dari jumlah cos, kita harus mengingat mengenai ini. Perkalian trigonometri 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Sama seperti tadi, alfanya kita substitusikan setengah P plus Q. Lalu betanya kita substitusikan setengah P min Q. Lalu kita operasikan seperti rumus yang ada di sini. Kita operasikan seperti ini. Cos setengah P plus Q ditambah setengah P min Q, lalu cos setengah P plus Q dikurangi setengah P min Q. Kita hitung saja, tinggal kita operasikan. Ini ke sini setengah P, lalu setengah Q. Ini juga setengah P, lalu dikurangi setengah Q. Ini juga. Dan begitu seterusnya. Nah, nanti didapatkan hasilnya ini. Cos P ditambah cos Q. Seperti itu. Karena kan nanti ini di sini setengah Q-nya habis. Lalu di sini juga setengah P-nya habis. Sehingga didapatkan ini cos P ditambah cos Q. Nah, ini sama seperti rumus jumlah yang ada di depan tadi, yang nomor 3, yaitu cos alfa plus cos beta sama dengan 2 cos alfa plus beta dibagi 2, cos alfa min beta dibagi 2. Oke, lalu kita lanjut saja ke rumus jumlah dari tan. Nah, untuk menemukan rumus dari rumus tan alfa plus tan beta, kita harus mengingat kembali rumus dari tan alfa itu sendiri. Tan alfa mempunyai rumus sin alfa dibagi cos alfa. Lalu di sini kita juga masukkan rumus dari tan beta, yaitu sin beta per cos beta. Lalu kita samakan penyebutnya. Karena di sini penyebutnya adalah cos alfa cos beta, maka yang ini dikali, yang bagian sini kita kalikan dengan
sin alfa cos beta, lalu ditambah dengan cos alfa sin beta. Seperti itu. Nah, kita lihat sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Ini merupakan, nah, bentar, jadi ini merupakan rumus dari sin alfa ditambah beta. Ya kan? Ini merupakan rumus dari ini. Seperti itu. Kemudian kita lihat kembali rumus dari cos alfa dikali cos beta. Nih, cos alfa dikali cos beta mempunyai rumus setengah cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Kita harus mengingat kembali mengenai identitas perkalian dari cosinus seperti itu. Nah, karena ini setengah, ini bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, 2 sin alfa plus beta lalu per cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Jadi ini merupakan rumus dari tan alfa ditambah tan beta. Nih, ini merupakan rumus yang kelima. Rumus yang kelima. Seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan beberapa contoh penyelesaian soal. Nah, ini merupakan penerapan dari rumus penjumlahan sinus kosinus. Yang pertama, saya mempunyai soal seperti ini. Sin 105 ditambah sin 15. Nah, kita tahu ini merupakan soal dari sin plus sin. Lalu kita tinggal masukkan saja rumus sin plus sin adalah 2 sin alfa plus beta dibagi 2, lalu cos dikali cos alfa dikurangi beta dibagi 2. Seperti itu. Lalu kita masukkan saja alfanya yaitu 105, betanya 15. Kita operasikan mendapatkan nilai ini. 2 sin 60 derajat dikali cos 45 derajat. Kita masukkan nilai dari sin 60 derajat berapa? Yaitu setengah akar 3. Lalu kita masukkan juga nilai dari cos 45 derajat yaitu setengah akar 2. Kita dapatkan hasil akhirnya adalah ini. Setengah akar 6. Jadi nilai dari sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat adalah setengah akar 6. Seperti itu ya, gampang sekali kan? Tinggal dimasukkan saja rumus dari sin plus sin. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Saya mempunyai soal seperti ini. Nah, ketika ada soal seperti ini, kita kerjakan dulu yang atas nih. Sin min sin. Sin min sin adalah rumusnya 2 cos sin. Nah, seperti ini. Lalu, untuk rumus yang cos plus cos, itu adalah 2 cos cos. Nah, tinggal kita masukkan saja rumus dari sin min sin dan cos plus cos. Kemudian kita operasikan. 75 ditambah 15 adalah 90. Ya kan? 90 dibagi 2 adalah 45. Kemudian 75 dikurangi 15 itu 60. 60, maka jika dibagi 2 jadi 30. Nah, kita dapatkan ini nilainya. 2 cos 45 derajat sin 30 derajat dibagi 2 cos 45 derajat dikali cos 30 derajat. Karena ini bisa membagi sama-sama membagi, maka jadi 1 kan. Jadi tinggal sin 30 per cos 30. Itu. Nih hasilnya nih sin 30 per cos 30 derajat. Sin 30 itu nilainya berapa? Setengah. Lalu cos dari 30 berapa? Setengah akar 3. Lalu kita hitung seperti biasa, sehingga didapatkan nilainya adalah setengah akar 3. Seperti itu. Jadi hasil dari sin 75 dikurangi sin 15 derajat per cos 75 plus cos 15 adalah sepertiga akar 3. Lalu kita lanjutkan kembali ke soal yang nomor 3, yaitu cos 20 dikurangi cos 80 dikurangi cos 40. Cara pengerjaannya itu kita kerjakan
untuk pengurangan yang pertama dulu, yaitu cos 20 derajat dikurangi cos 80. Cos min cos memiliki rumus min 2 sin sin. Kita tinggal masukkan saja rumusnya seperti ini. Didapatkan sama dengan min 2 sin 50 derajat sin min 30 derajat. Nah, dulu kita pernah belajar mengenai sudut berelasi. Ketika ini sin min 30 itu akan sama dengan min sin 30. Seperti itu. Nah, ini merupakan contohnya. Ketika ada sin min alfa, maka akan sama dengan min sin alfa. Tetapi jika cos min alfa, itu akan sama dengan cos alfa. Seperti itu. Lalu tan negatif alfa akan sama dengan negatif tan alfa. Nah, kita lanjutkan saja. Nilai dari negatif sin 30 adalah negatif setengah. Nah, setelah itu, karena di sini dia masih mempunyai 2, dia akan habis membagi 2-nya menjadi 1. Seperti itu. Kemudian, kita lanjutkan sehingga kita mempunyai ini sin 50 derajat dikurangi cos 40 derajat. Nah, di sini perhatikan kembali. Cos 40 derajat kita bisa menjadikannya cos 90 derajat dikurangi 50 derajat. Kita ingat kembali mengenai sudut berelasi. Nah, ini. Ketika kita mempunyai cos 90, ini ya, cos 90 ditambah alfa, maka akan berubah menjadi sin alfa. Seperti itu. Nih, jadi di sini saya akan mengubahnya menjadi sin 50 derajat. Sehingga ketika sin 50 dikurangi sin 50 akan menghasilkan nilai 0. Seperti itu. Jadi, hasil dari cos 20 derajat dikurangi cos 80 derajat dikurangi cos 40 derajat adalah 0. Nilainya adalah 0. Begitu ya. Jadi kita tetap harus mengingat mengenai sudut berelasi di setiap kuadran. Lalu untuk yang selanjutnya, ini adalah soal nomor 4. Nah, pada soal nomor 4 ini kita mengetahui nilai tan A dikurangi tan B adalah sepertiga. Kemudian cos A dikali cos B 48/65. AB merupakan sudut lancip. Maka berapakah nilai dari sin A dikurangi B, sin A dikurangi B. Nah, kita sudah tadi di depan telah mengetahui rumus dari tan alfa dikurangi tan beta, yaitu 2 sin alfa dikurangi beta per cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Lalu kita samakan karena di sini dia memakainya A dan B, kita masukkan saja jadi A dan B, kita substitusikan. Nah, seperti itu. Lalu kita substitusikan nilai tan A dikurangi tan B itu berapa? Sebanyak sepertiga. Lalu kita masukkan sepertiga. Lalu cos A, cos B yaitu 48/65. Kita substitusikan pada ini, cos A dikali cos B. Nah, kita substitusikan di sini. Lalu kita hitung nilainya sehingga dapat ini 96/65. Perhatikan dulu di sini karena di sini itu negatif sin A kali ke sin B, lalu di sini ada positif sin A dikali sin B, maka ini akan habis 0 nilainya, sehingga menyisakan 96/65 saja. Lalu kita hitung seperti biasa sehingga didapatkan ini. Nih, sin A min B yaitu 16/65. Jadi hasil dari sin A min B adalah 16/65. Seperti itu. Oke, jadi kita telah membahas mengenai jumlah dan selisih dari rumus sinus dan kosinus.
Untuk lebih memahamkan kalian mengenai pembahasan ini, kalian bisa mencoba mengerjakan beberapa soal yang ada di LKS seperti itu. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.